pasien Cirebon. 5, 4, 3, 2, 1, action. Halo pemirsa dimanapun anda berada, ya Allah, sanak jiwa tetangga mang cek bicek lama udah muncul gitu. Udah ketemu di TPI Sumsel, kali ini ketemu dengan Cek Ridwan dalam podcast Baso Palembang. Nah kali ini, kesempatan kali ini kita nak ngomongin masalah seni. Jadi dunia seni ini sebetulnya hal yang tidak pacak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi perkembangannya kan Agus kita jingok, pelakunya seperti apa, kemudiannya pengembangannya khususnya seni di Palembang ini. Kami kedatangan bintang tamu ya. Kalau nyingok uangnya pastilah sangat akrab, tapi profesi yang berbeda. Nah, kali ini kita kedatangan sebetulnya aslinya Dr. Haji Zulher Ali SPPD KGH Finasim. Oh, panjang sama ya Allah. Untung aku nih dari kecil kuat ngapal. Jadi kan langsung walaupun koma-koma masih apa? Masih apa? Nah, tapi gitu angkat dia sebagai pelaku seni. Namanya ZA Narasinga. Wah. Apa kabar? Alhamdulillah Iya, sehat. sehat. Masih beguyur lah. Iya, ini mungkin karena tidak sengaja menjadi dokter ya. Iya, udah sengaja. Cita-citanya jadi seniman kan? Seniman, rupanya tidak sengaja dokter. Nah, tapi kita sekali tidak usah bahas penyakit lah. Iya. Aku nak sehat baik. Sehat baik ya. Sakit aku. Jadi nak ngobrolin masa seni weh. Bayu. Kalau masa seni itu kan banyak. Iya. Ini kan pelaku seni apa baik yang galak dilakukan? Ya, kalau selama ini yang terutamanya ya seni pertunjukan. Jadi puisi, asalnya dulu puisi. Dari kecil-kecil SD itu puisi. Kemudian meningkat sedikit SMP lah mulai seni panggung, teater ya, dulu drama kan. Aku dulu tahun 70-an pernah main di TV nih, yang masih drama live itu kan. Pernah dulu tahun 70-an. Makanya kita mikir, aku kecil tuh sering nonton Kak Zulher ini muncul di TPI. Karena TPI kan ewean kan? Iya, TPI masih hitam putih dulu kan. Hitam putih, belum ada yang siaran ulangnya ndak kate. Jadi betul-betul yang namanya puisi, drama pun waktu itu drama TVRI judulnya kan itu langsung live. Nah, lebih hebat dong zaman dulu ya. Sebenarnya. Nah, cuman kita rindu dulu. Lemak kalau sekarang di dubbing apa kan. Nah, itu ini lama aku ikuti teater ini. Nah, ujung-ujungnya nyimpang ke teater tradisional. Teater tradisional. Dulu bangsawan itu ya. Itu kenapa? Karena aku ingat tahun 80 dulu. Aku masih tingkat 2 Fakultas Kedokteran. Justru ini yang harus dikembangkan. Ini sesuatu yang sangat hebat, tapi sudah mulai dipinggirkan. Ya, dipinggirkan, mulai itu. Padahal justru potensinya di sini. Kalau teater modern ya kan porsinya cuma itulah, ya. Dan tidak mudah teater modern itu untuk dicerna oleh wong biasa. Dan alhamdulillah kelihatannya sampai sekarang. Kalau kita di lingkungan kedokteran terutama dan lingkungan kesehatan hampir tidak kati acara tanpa dermuluk ini. Luar biasa. Nah itu. Kami juga kangen nonton Kak Zulher. Kapan ya? Di dermuluk di TVRI ya dulu kan. Kalau ada kabar gimana? Kaju ya. Cuman sekarang ini karena mungkin faktor U juga lah, faktor umur ini kan. Kita nak begadang cak dulu tidak ada lagi. Dulu kan sampai malam-malam di sini rekaman. Nah, kalau rekam suara tengah dalu ya. Tengah dalu supaya aman gitu kan. Jadi tapi aku menganggap bahwa dunia seni ini bagi aku itu sama dengan kita wisata. Kita lah capek-capek urusan sehari-hari. Nah, di saat kita lelah itu kita balik bergaul lagi dengan para seniman itu rasanya plong gitu. Jadi jiwa Palembang itu refreshing, betul. Wong refreshingnya mancing gitu udah baca puisi, apa gitu ya. Nyanyi pajak juga, cuman uang dengernya tidak lemah. Itu salah yang denger. Harus denger. Iya, harus diperiksa mata kuping gitu kan. Iya. Nah, itu. Jadi berkembangnya itu. Nah, itu betul. Nah, itu. Sekarang apa yang lebih concern? Sekarang duo itu masih tetap. Jadi puisi masih tetap. Alhamdulillah kemarin diajak kawan-kawan buat antologi puisi nasional itu hampir setiap tahun ada muncul. Ini sebentar lagi ini judul puisi tidak salah-salah. Aku Presiden.
Nah itu ada 200 seniman lah, gitu melok-melok dikit jadi seniman, itu alhamdulillah masuk, diterima, diajak ke sana. Nah jadi kemarin apalagi waktu Covid kan, waktu Covid itu memang kita betapa ini di rumah kan. Nah justru disitulah aktif kita ngurusi puisi. Dari ide Muncul muncul dewek. dewek. Nah, kira puisi itu spesifikasi kekhususannya itu apa? Misalnya muat puisi itu harus menemukan kata demi kata yang indah, atau misalnya ide nak dituangkan dalam kata-kata itu. Apa lagi kira? Kalau aku lebih banyak sifatnya itu puisi sosial. Puisi sosial. Jadi aku jengok mungkin puisi cinta selama ini. Paling-paling 2-3 iko aku buat cuman. Tidak banyak. Udah banyak. Setelah sekian puluh tahun. Iya. Jadi puisi cinta itu. Iya. Jadi tapi artis kalau main saya itu kurang romantis. enggak tahu. Aku jengok itu iya. Tapi kalau puisi sosial, apapun ya misalkan kemarin zaman Covid kan, puisi Covid. Waktu zaman Orde Baru tahu dewek kan. Nah, itu masih lengkap sampai sekarang masih ada zaman Orde Baru, zaman Reformasi yang waktu Gus Dur itu kan. Itu ada puisi-puisi sampai sekarang jadi ingatan dewek lah gitu kan. Nah, itu terdokumentasi. Terdokumentasi sebagian. Biasa Dalam gitu. bentuk hasil tulisan tangan. Tulisan tangan, ada yang sudah antologi puisi, ada yang kumpulan puisi ada, tapi tidak seproduktif penyair. Kalau penyair memang urusannya itulah kan. Nah, termasuk karena aku bergerak di bidang kesehatan kan. Jadi puisi-puisi kesehatan itu juga banyak. Nah, kondisi di rumah sakit, tapi intinya adalah terutama tentang sosial. Sosial ya. Itu terdokumentasi dalam sebuah buku atau seperti apa? Ada yang dalam buku, ada yang dalam antologi. Antologi itu artinya kumpulan puisi kawan-kawan, tapi lebih banyak yang lepas. Kalau nengok sekarang perkembangan masih banyak nggak peminat uang buat puisi? Peminat uang buat puisi terutama banyak. Budak-budak sekarang ini. Peminatnya banyak. Banyak. Tapi penikmatnya yang kurang. Jadi aku sering guyon kan dengan kawan-kawan yang hobi buat puisi ini, ya. Jadi boro-boro uang yang tidak hobi buat puisi, ya. Yang kita yang pembuat puisi ini baik, yang hobi yang kata uang kalau senior itu penyair lah ya, tidak galak baca puisi uang. Nah puisi kita tuh lah yang kita jengok. Kan kalau kita jengok buku, mana puisi aku gitu ya. Seharusnya kita juga harus menikmati puisi uang kan. Apalagi uang yang tidak hobi puisi. Nah itu. Dan kadang-kadang puisi ini baru bisa distribusi dengan baik. Itu puisi-puisi Taufik Ismail kan. Kalau dia sudah jadi lagu kan. Lagu-lagu Bimbo itu kan rata-rata Taufik Ismail. Nah itu. Jadi dia bisa diterima tidak banyak. Jadi aku ingat ngobrol dengan Helmi Yahya. Helmi Yahya tuh juga dulu deklamator kan. Jadi pembaca puisi. Aku ingat dia dulu pernah jadi juara Sumatera waktu SMA. Dia tuh adik kelas aku 2 tahun. SMA 1. Nah, jadi dia baca puisi aku di Medan. Menang dia juara 1. Aku sangka dia udah ingat itu kan. Waktu dia kemarin podcast dengan siapa? Sadikun. Itu dia ceritakan. Aku puisi aku pertama di Medan, karangan Narasinga, dia sekarang lagi jadi dokter katanya kan. Nah itu dia ceritakan. Artinya itu. Dan dia berubah. Kenapa dia tidak jadi penyair, tidak jadi deklamator? Alasannya itu. Karena memang peminatnya tidak banyak. Lebih banyak sinetron, teater, apalagi penyanyi kan. Nah kalau peminatnya tidak banyak, apakah memang ada perlu kategori khusus menjadi penikmat puisi? Kalau lagu kan universal, semua segala orang baca. Tapi kalau puisi apa? Puisi memang jadi Pak ini. Kalau aku nilai puisi itu penilaian pribadi aku ya. Puisi itu ada yang nikmat untuk dibaca, atau yang nikmat untuk dibacokan. Nah jadi kalau dibacokan itu jadi betul-betul. Tapi ada yang dibaca untuk direnungan kan. Nah ini yang sulit. Yang renungan ini kadang-kadang orang pening kan. Sekarang mikiri kantong bela saru, apalagi nak mikir puisi gitu kan. Makan besok. Nah itu. Jadi yang ini dia akan abadi kayak di perpustakaan bisa berpuluh-puluh tahun kan. Kayak Khalil Gibran itu kan puisi sampai sekarang masih. Nah yang nikmat untuk dibaca ini. Tapi dia masanya itu sedikit, cuma lama. Tapi kalau yang tipe-tipe yang enak dibacakan, nah itu masih ada kedengaran, masih kalau kita juga kalau kampanye kalau kita demo itu kan masih banyak yang buat puisi. Nah, kalau aku perhatikan untuk puisi aku yang buat ini lebih banyak yang nomor 2. Karena aku asal usulnya kan deklamator, pembaca puisi kan. Jadi puisi-puisi aku tuh relatif
lebih mudah dimengerti oleh seluruh wong gitu. Kalau deklamator tuh inget zaman kecil dulu deklamasi. Iya, Orang namanya yang membaca deklamasi deklamator. deklamator. Nah, Dia harus hafal dia kan? harus hafal. Iya. Dan kalau dia baca tuh langsung kita tuh mencermati kata Iya, demi kata dia. betul. Beda sekali kalau kita menikmati lagu kita bergoyang. Ini tidak kata Nah, demi kata betul, dulu kita kata. cermati apa pesan moral. Iya, kan? betul. Nah kalau nyingok sekarang ini dengan kondisi yang mungkin peminatnya lah dikata kekurang tadi. Iya. Ada tak upaya untuk biar wong ini mulai menggemari berpuisi lagi? Apa Ya. emang para seniman ini join lah dengan sekolah-sekolah. Betul. Guru-guru bahasa Indonesia, guru apa di share lah Betul. seperti itu misal baca tak seperti itu. Jadi kalau khusus untuk puisi, memang jalurnya itu kan sebetulnya jalur guru bahasa Indonesia. Jadi masih ada lekatnya di sekolah-sekolah. Tinggal sekarang ini memang yang namanya lomba baca puisi itu sudah semakin minimal. Kalau zaman dulu pesertanya sampai 500 kan. Jadi kalau itu dibangkitkan lagi oleh Dewan Kesenian kah atau apapun, aku yakin itu akan masih bisa. Kenapa? Karena hampir seluruh orang bisa baca. Iya. Tidak seluruh orang bisa nyanyi kan. Bisa nyanyi. Walaupun bacaannya ala kadarnya, tapi jadilah kalau dia berani, dia bisa baca puisi kan. Nah, yang aku sedihkan di kita ini sekarang tentang kesenian tradisional, kesenian yang lain gitu ya. Aku ingat waktu aku tugas di Bengkulu tahun 98-99 waktu Krismon itu ya. Aku bawa anak kan ke sana. Anakku tuh kelas 2 dan kelas 4. Sampai di sana, di sekolahnya itu dia sibuk nyari kaset lagu daerah. Karena muatan lokalnya adalah lagu daerah, kesenian tradisional. Padahal selama di sekolah di sini sedikit pun tidak kati ngurus itu. Iya. Nah, ternyata kalau aku nilai dalam hal itu, wong Bengkulu itu lebih sensitif dia dengan kesenian tradisional. Kita kan muatan lokal gitu kan justru komputer. Yang banyak bahasa Inggris kan, muatan lokal anak-anak SD gitu kan. Nah, di sana tidak. Muatan lokalnya adalah kesenian tradisional. Jadi akhirnya mereka mengerti mulai dari awal. Dari awal. Nah, Jadi itu sudah ditanamkan dari awal. sudah tanamkan dari awal. Nah kita bergeser dikit karena tadi kan selain masalah puisi adalah main dulu muluk. Nah, iya. Mana banyak terjebur dulu muluk Nah, gitu. itu. Jadi, ini aku ingat dulu aku mulai tertarik dengan dulu muluk itu mulai masuk FK FK. tahun 79. Oh 79 ya. Mulai aku kenal dulu muluk itu bukan dari nonton, tapi dari dengar. Oh Dulu zaman dulu di radio itu ada dulu muluk. radio. Di radio RRI. RRI pasti. RRI Ya. itu ada pegelaran dulu muluk. Oh Di TVRI belum ada dulu. belum. Ada ini dari panggung ke panggung. Aku terpikir kan, waduh ini menarik untuk dibuat gitu. Iya. Nah, hanya masalahnya zaman dulu ya tahun 80-an itu yang namanya dul muluk itu kan untuk hal-hal yang sifatnya negatif lah. Aku ingat kan ya terutama untuk kalangan kedokteran kan. Kalau kalangan masyarakat mungkin banyak yang seneng di sana. Jadi kalau mulai ada yang aneh-aneh, kau ini cak dul muluk gitu. Dia ada uang. Iya, misalnya baju dalam keluar Iya. dibandingkan baju luar kan. Iya. Wah, ini kau ini cak dul muluk ini. Oh, jadi Jadi main iya tuh. usul negatif. Pasal ada wong aneh kau ini cak dul muluk. Gitu. Iya. Jadi aku pikir ini sayang ini kan kesenian yang begitu bagus, tapi dijadi ujuan karena tidak mengenal. Nah, akhirnya aku dengan kawan-kawan waktu itu buat dulu muluk. Itu mulainya aku pertunjukan itu tahun tahun baru tahun 80. Kalau bulu ya. 80 ke 81. Jadi kebetulan waktu itu di Fakultas Kedokteran itu dibuat daripada kamu berkeluyuran kemana-mana, lebih baik kita buat acara di sini. Ada dosen, ada mahasiswa apa gitu ya. Masing-masing angkatan harus menyampaikan anunya dibuat acara perform lah ya, perform acaranya. Nah, kami angkatan 79 waktu itu membuat dulu muluk. Uang 8. Wong 8 salah satunya itu adalah yang jadi betino, tapi lanang nggak loh itu. Ya karena ada dulu kan main itu kan. Iya, saya betinonya. Itu. Nyari betino yang saro ini. Iya. Gak kawan-kawan itu jadi waktu ngajak nyari wong 8 ini saronya bukan main. Karena udah katanya enggak lah kan. Nah,
Ndak tahu mak mano singkat cerita. Itu kan dilombakan itu acara-acara itu kan. Ini jadi juara 1. No. Dibandingkan ada yang tari, ada yang nyanyi, vokal grup band itu ya. Dul Muluk ini jadi juara 1 Tampil gitu. beda. Tampil beda. Nah, padahal tampilnya ala kadarnya sesuai, baik. Kita iya. enggak pakai Iya. itu. Nah, Tapi ide yang mahal. iya. Nah, sejak itu dimintalah setiap bulan tampil di FK. Sejak tahun itu. Sejak tahun itu, Oh. setiap waktu Iya, iya. waktu itu di sana tuh gara-gara ini akhirnya kami buat teater, namanya teater Speed Theater gitu ya. Iya. Jadi setiap bulan kami tampil. Acara apa buat tiap bulan tuh? Setiap dibuat acara. Oh, dibuat acara. Jadi malam hiburan. Oh. Juga levelnya mah itu masing-masing angkatan penyajian. Sampai-sampai pada waktu tahun itu aku ketua Speed itu oleh wakil dekannya, aku ingat dulu almarhum Dr. Saif Hussein Shah namanya. Kamu ini kita ganti by FK nih. Bukan fakultas kedokteran, tapi fakultas kesenian gitu ya. Sampai Masih FK juga. masih FK juga kan. Nah, jadi itulah asal usulnya. Dan memang aku akui sebenarnya kami gawe itu bukan Dul Muluk. Apa jadi? Sebetulnya jenis-jenis bangsawan. Oh. Karena kami hanya mengambil nama-namanya baik. Mm-mm. Jadi misalnya Siti Ropea itu apa itu kami ambil namanya, formatnya nama tapi ceritanya beda. Oh. Karena beberapa waktu nak kami buat cerita yang Dul Muluk nian itu agak susah untuk dicerna oleh Lebih ya. ya apalagi jadi lebih mendekati bangsawan sebenarnya. lebih mendekati bangsawan. Tapi aku nak ganti itu jadi bangsawan namanya enggak Iya, baca. Nggak baca. Nah, kalau sekarang ini tapi tampil juga masih mendekati bangsawan sekarang. Masih. Oh. Dan selalu apalagi musim-musim ini yang paling laris itu aku kemarin di Batam ada reuni IKFK Unsri. Heeh. Itu kami buat apa judulnya? Pil Rajo. Pil Rajo. Pemilihan Rajo. Oh, judulnya. Iya. Karena sesuai dengan sekarang Pilpres kan? Ya, Pilpres ya. Nah, itu dibuat memang formatnya itu lebih banyak format kesekarangan, Kekinian. Jadi misal Pil Rajo yang jadi calon rajonya itu yang mirip-mirip yang calon presiden itu lebih dinikmati. Iya, dan cepat nyambung Dan Iya. isunya itu memang isu nasional, isu sekarang. update. Yo, jadi macam-macam lah. Aku ingat itu tuh kami buat sejak zaman Gus Dur itu. Oh. Gus Dur Pil Rajo ada yang jadi Habibie, ada yang jadi Gus Dur. Nah, itu tinggal ganti-ganti baik kan? Iya. Nah, anunya topiknya sesuai dengan keadaan sekarang. Dan itu mudah diterima. Mudah diterima. Kalau kita nak buat Dul Muluk yang lamunnya, Iya. terutama ibu-ibu tidak setuju. Poligami kan? Oh. Tidak setuju. Iya. Tapi aku pernah buat itu yang kira-kira sangat dekat dengan itu. Aku ingat dulu pernah di Gereja Agung Hari Pers Nasional. Aku ambil potongannya sedikit tentang itu, tentang yang dia dimasuk penjara apa itu ya, karena berjualan uang India apa itu. Memang agak susah diterima masih. Karena mungkin karena posisi nalarnya lebih tinggi ya. Betul, ya. betul. Nah, kalau sekarang ini dengan ini masih eksistensi. Masih terus. FK itu. FK masih terus. Anunya pemainnya kalau alumninya mungkin lebih 500. Oh iya banyak. Karena siapapun bisa jadi kan. Prinsip aku waktu itu, siapapun bisa main teater. Jadi kalau yang aku bilang di Batam kemarin, yang jadi rajonya siapa coba dekan. Iya. Kemarin ulang tahun rumah sakit, yang jadi rajonya siapa? Direktur. Iya. Gitu. Itu event-event apa Pak yang ada di situ? Di sana. Ya, kalau Yang menggelar ini biasa yang pasti itu adalah Des Natalis. Salis ya. Des Natalis itu sejak tahun 80 itu hampir tidak pernah tanpa Dul Muluk. Jadi pencarian itu kadang-kadang pencarian aku pernah waktu tugas aku di dusun, aku tugas kan di Kayagung dulu ya. Khusus untuk lustrum itu disuruh datang ke sini. Nah, sekarang ini kan sudah zaman teknologi yang praktis ya. Iya. Ada melalui media sosial. Iya. Itu sering disiarkan enggak di misalnya di YouTube di mana-mana gitu loh. Disiarkan kalau sudah acara, tapi siaran live. Jadi artinya live itu direkam. Yang itulah langsung Oh, tetap direkam dulu. Iya, tetap. Jadi bukan live ya. Pernah waktu itu live, pernah. Keceplosan. Pertama soal keceplosan. Iya, aku tinggal sama itu. Itu yang pertama. Sudah itu yang kedua, untuk dia live Zoom itu, suaranya karena ini kan rame kan. Iya. Nah, jadi pernah kami waktu Des Natalis tahun lalu, gua minta live karena yang dari dusun-dusun itu kan minta live.
Nggak baca. Untung waktu itu direkam. Setelah direkam, baru kita tampilkan. Iya. Termasuk yang dipotong-potong yang macam-macam ini kan. Iya. Nah itu. Jadi secara teknis lah ya. Iya itu. Karena live itu ada risiko juga. Ada risiko, benar. Apalagi acara lawaan. Iya. Ya, Galak ada keceplos kan. Keceplos. Nah, Sementara uji kita tidak apa-apa. Uji yang nonton ada apa-apa. apa-apa. Yang Ya. susahnya bos kita kan. Nah, itu. Itu di rumah sakit, direktur yang kena tegur kan. Nah itu. Dia tidak sadar mereka. Pernah Iya. waktu itu Iya. di live ke. Bahkan ada yang dibuat masukin ke YouTube rumah sakit tanpa diedit. Aku bilang benar-benar ini kan yang dia omong ada utang rumah sakit, ada segala macam kan. Itu kan bukan untuk konsumsi uang luar, untuk uang dalam tidak masalah misalnya kan. Nah, itu ceritanya. Betul, kami di TVRI ada slot itu kan. Slot waktu ya, kalau seandainya bisa kakek join Iya. dengan FK seperti apa, walaupun sudah hasil editing tidak apa-apa, kami Iya. melok belum merayakan. Karena ini adalah kepedulian dan fungsi kami juga untuk muatan lokal. Benar. Karena TVRI tidak bisa kita nak mengadopsi selalu yang nasional ke barat-baratan, tapi lokal. Lokal, iya. Kebetulan yang lokal ini langka. Iya. Nah, kalau Kak Zulher bisa ada kesempatan itu nunjuk peluang itu, kami melok niat ke. Jadi kakek nanti kita setting, terutama kan. Tidak apa-apa asal editing tidak apa-apa. Iya, asal editing tidak apa-apa, Tidak ya. Oh, tidak apa-apa, ya. Asal editing tidak apa, asal misalnya ada 10. Iya. 10 paket asal editing. Share ke kami Iya. share ke. Iya. Tidak apa-apa itu. Oh gitu ya. Ya, karena Jadi- begini, kami juga sekarang menyiarkan itu ada wayang, Oh. ada campur sari, ada sinden, itu dari daerah Jawa sana. Dan penonton antusias, responnya bagus. Bagus. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi kami share ke, ada wayang itu malam minggu ditunggu sekarang. Karena Sumsel ini termasuk banyak dari daerah Jawa kan. Kemudian Iya. Jawa Barat, sinden apa ada juga, atau daerah-daerah Jawa Tengah ada. Nah, kalau Dul Muluk misalnya Iya. Zulher Iya. mendokumentasinya. Artinya dulu muluk salahnya lah kan. Ya, Zulher mendokumentasinya tapi cuma disimpan sayang. Sayang, iya. Boleh kami anunya dapat bahannya kami share ke Jadi TVRI sudah berapa, Jadi- 10 20. Jadi aku ingat soal ini pernah kan kita tahun 2000 lama sebelum Masehi ini, 2001. Kami kan main di Gedung Kesenian Jakarta. Itu disiarkan langsung oleh TVRI Pusat. Ya. Nah, itu oleh kawan, oleh Posma, dia masukkannya ke YouTube dia lah lama kan. Posma. Adik kelas. Iya. Adik kelas. Adik iya Iya. kan Posma kan. Nah, Iya. dia tuh gila selama ada dia dulu aku terbantunya. Dia tulis saudara kan. Nah, sama Posma masuk ke YouTube dia tuh coba jengok. Itu lah besar 50-an ribuan itu penontonnya. Penontonnya, viewernya. Iya, viewernya. Oh. Nah, aku masuk lagi, aku edit, aku tambah. Dia kan tentang Pulau Kemarau. Tidak banyak, tidak sebanyak penyudir. Oh. Dia tuh sekarang lagi gilo itu. Ya. Tapi urusannya sekarang apa coba? Show. Dia apa baik show luar negeri, Linkin Park segala macam itu dia datang disorotnya. Oh. Datang Iwan. Iwan dia radio itulah. Ya. Dia pergi naik umroh, Iya. dia tuh masih ada Iya, tapi dia belum ke YouTube dia tidak. Dia paling-paling ke media sosial. Kalau kami misalnya dapat yang Iya. itu, tidak Iya. berpikir mengenai profit, tidak. Iya lah, Karena ini betul. adalah untuk melestarikan Iya, benar. langka ini. Benar. Dan kami kesulitannya di pengisi Pengisi acara dan grupnya. Kalau Benar, FK itu bisa memfasilitasi, kami siap, kami kirim kawan untuk bawa anunya hasil dokumentasinya. Iya. Asal ada izin dari sana. Bila pun buat MOU. Iya benar. Kalau kita kan seneng baik kan, karena kita tuh pengennya publikasi kan. Iya. Bukan nyangkut soal duit kan. Iya. Kaget aku coba cari lagi Ya, datanya. yang penting dokumentasinya jangan anu ya. Iya, jangan hilang baik kan. Jangan lapuan. Jangan lakukan. Nah bahkan kita pernah karena kesulitan latihan yang namanya Dul Muluk ini, kami dubbing dulu. Nah, Jadi damping dulu sebanyak itu. iya. Ya Allah. Jadi ngobrol kan waktu ngajak dekan kan susah latihan. Ya. Sudah baca di sini kami rame-rame, baca. Heeh. Kakek tinggal latihan action. Heeh. Nah kalau itu tuh suaranya bagus, Heeh. cuman nyatukan gerakannya agak susah. Iya, Tapi lip sync berarti. jadi pas waktu lip sync. Ya, itu. Nah pernah waktu di Belitung, itu waktu di Batam kemarin, itu. Tapi tetap tidak seseger kalau live Spontan. Nah, spontan inilah. itu responnya itu kan lain. Inilah emang cek sanak jiwa tetangga. Rupanya dokter ini profesinya Iya. lebih condong ke seni. Benar. Seni lokal yang bisa
mengedukasi, Iya. bisa mengangkat masalah sosial dan bisa memberi pesan-pesan khusus lah. Betul, betul. Ya, yang pasti kami berharap mudah-mudahan ini eksistensi yang hilang ya, Dok, Iya, ya. itu. Ya, kalau bagaimanapun juga ini adalah bagian daripada budayawan yang Betul, turut melestari kemuatan lokal. Waktunya pendek rupanya. Habis sih. Habis waktunya. Aman aku tiga nak tujuan itu cuma Iya, laju. laju, ya. Laju. Cuma ada ketipuan ini. Iya. Aku juga gawilan nunggu ini. Ya, Pak, terima kasih ya. Ayo, sama-sama. Kak ZA Narasinga. Oh. Nah, tadi apa artinya? ZA itu Zulhan Ali kan? Iya. Nah, Narasinga ini ada ceritanya lagi Apa tuh? pajak 2 hari 2 malam. Oh, cerita. sudah, Nah, tunggu dikit, Bay. Nah. Sebetulnya Narasinga itu aku kan lahir kan di Riau. Kan? Di Kerajaan Indragiri namanya. Kerajaan Indragiri itu raja pertamanya namanya Narasinga. Oh. Tapi waktu aku buat nama itu, Uang Sanobe banyak tak tahu. Aku tuh tahu dari buku sejarah kan. Oke. Nah sekarang aku lah malu sudah kan. Nah, sebetulnya kalau aku ke dusun sana, kau ini nama-nama rajo katanya kan. Padahal kalau dulu tak tahu. Sekarang nama gedung situ kan, nama apa-apa, nama jalan kan. Tapi tak baca nak ngerubah lagi apa boleh buat. Iya, sudah jadi tahap paten itu. Iya. Jadi terima kasih. Payah, Ya, sama-sama. ZA Zulhan Ali Narasinga. Ya. Ini adalah seorang pelaku seni yang masih tetap eksis. Ah, Mau tahunya dia dokter baik. Iya. Tapi di belakang lebih banyak kiprahnya di dunia dol muluk sekarang ya. Oke, terima kasih pemirsa Mang Cek Bicek secara tetangga dan sanak jigon nih. Ini bahasa Palembang ini sebetulnya kami masih sehari-hari. Iya. Belum baca bahasa Palembang aslinya. Iya, tak baca ya. Bukan tak baca, kita acak ngertinya maksudnya. Kami rabu saja. Jadi bahasa sehari-hari baik yang mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ya Terima Ibek kasih. yang biasanya kan, Nah, ya Ibek, Ya Ibek lagi sakit. Iya, tapi masih ada di Facebook masih galak. Ya, masih eksis, masih eksis. Ya, Ya. Ibek. Terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan di podcast Bahasa Palembang TVRI Sumatera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, salaman dulu kita. Ya.